fiksi Platima telah melakukan serangan udara ke negara fiksi Ismail dan menyandera warga negara Korea. Di dalam karya orisinilnya itu nggak ada cerita Platima dan juga Ismail. Dan faktanya itu hanya dalam 6 menit terakhir episode terakhir. Apakah memang ada maksud tersembunyi? Hi everyone, I'm Mr. Kim dan selamat datang ya guys ke channel YouTube aku. By the way, lagi nonton How Are You Today? Apakah dalam kondisi yang baik saja? Atau mungkin sebaliknya ya guys, lagi dalam kondisi nggak baik aja. Apapun yang terjadi, kalian nggak boleh menyerah ya. Ayolah semangat. Fighting! Well guys, dalam video kali ini kita bakal bahas tentang topik seputar K-drama. But anyway, sebelum itu aku izin dulu ya untuk affiliate produk-produk haircare yang aku pakai. Tenang aja kok, aku udah taruhin time maps, jadi kalian bisa skip bagian aku yang nge-affiliate ini. Buat yang kepo apa yang aku pakai, bisa pantengin sih guys. Kita mulai dulu dari conditioner ya guys. Kalau conditioner aku pakai ini Herbal Essence Argan Oil of Morocco. Jadi buat teman-teman yang mungkin memiliki permasalahan rambut kering, terus rambutnya agak kasar, kusam, mungkin bisa coba ini ya guys. Karena ini produk bisa loh ngebuat rambut kalian itu jadi lebih halus dan juga enggak kusam. Serius, rambut aku pun enggak kering-kering amat gitu usai aku pakai ini. Dan kalau kalian mungkin mengalami permasalahan rambut kering yang benar-benar parah banget, aku kasih beberapa tips ya guys. Yang pertama, kalian mungkin bisa apa sih namanya kayak masker rambut gitu tapi pakai bahan yang alami, contoh kayak santan. Terus kalian juga mungkin bisa pakai hair vitamin, contoh hair vitaminnya Emeron yang hijab ini. By the way, nih hair vitamin itu bisa membuat rambut kalian menjadi 2 kali lebih halus, berkilau, mengatasi permasalahan rambut boapek dan juga lepek. Terus aku juga sering sih pakai hair creamnya Gatsby yang ini ya guys, by the way, Gatsby Long Lasting Moisture. By the way, ini produk bisa melembabkan rambut kalian dan juga menjaga rambut kalian tetap sehat. Next, ke produk yang berikutnya, pershampooan nih guys. Aku cuma pakai 2 shampoo aja selama beberapa belakangan terakhir. Dan ini ya produknya, ada zinc sama produk dari Natur yang aloe vera extract. By the way, produk ini kan mengandung aloe vera extract ya guys. Nah, kandungan inilah yang akan memberikan nutrisi pada rambut kalian dan juga menjaga kesuburan rambut sehingga rambut kalian itu tetap sehat dan juga lebat. Terus kalau yang zinc, ini aku pakai yang anti dandruff black shine ya guys. Jadi selain mengatasi permasalahan rambut ketombean, ini juga bisa membuat rambut menjadi hitam berkilau. Kenapa? Karena di sini tuh mengandung ekstrak urang-aring dan juga kemiri. Terus aku juga pakai toniknya Natur, ini yang ginseng ekstrak ya. Kenapa aku pakai tonik? Karena aku itu pengen mengurangi rambut aku yang rontok. Karena jujur ya guys, aku tuh cukup worry banget kalau setiap sisiran atau mandian aku nemu rambut rontok. Dan akhirnya aku pun memakai tonik. Dan tonik Natur yang ginseng ekstrak ini lumayan sih bisa mengurangi. So gimana guys? Apakah kalian tertarik untuk coba? Kalau tertarik bisa cek tag produk. Dan kita bisa lanjut ke topik pembahasan utama kita. Seperti yang sudah sempat kita singgung di awal tadi, kali ini tuh kita bakal bahas tentang dunia perdrakoran nih guys. Ada beberapa topik sebenarnya soal dunia perdrakoran yang lagi rame banget sih diperbincangkan di kalangan para netizen. Salah satu yang lagi panas banget adalah When the Phone Rings. Ngomong-ngomong soal When the Phone Rings, drama ini merupakan drama yang ditayangkan di MBC mulai tanggal 22 November 2024 sampai tanggal 4 Januari 2025. Jumlah episodenya itu adalah 12 guys. Dan pemeran utamanya itu ada Yoo Yeon Sok sebagai Baek Se-eon dan juga Chae Soo Bin sebagai Hong Hwi-ju. Nah, drama ini mengisahkan tentang Baek Se-eon, juru bicara presiden termuda di Korea, berasal dari keluarga politik yang terpandang. Latar belakangnya meliputi peran sebagai wartawan perang, negosiator sandera, dan pembawa berita. 3 tahun lalu dia menikahi Hong Hwi-ju, seorang juru bahasa isyarat bisu dan putri angkat kedua dari seorang pemilik surat kabar. Nah, pernikahan mereka yang didasarkan pada kenyamanan telah berlangsung lama dan juga dingin. Namun ketika Hwi-ju diculik, kehidupan dan hubungan mereka mulai berubah. Drama ini kalau kita bisa bilang cukup sukses juga sih guys. Hal itu bisa dilihat dari bagaimana ratingnya dan juga bagaimana drama ini yang benar-benar banyak banget diperbincangkan di kalangan netizen. Maksudku sebelum isu yang ini ya. Jadi sebelum isu ini emang udah banyak banget, udah rame banget yang ngebahas tentang drama ini. Banyak yang mengatakan bahwa dramanya itu waduh bagus banget buat mereka baper dan sebagainya. Dan beberapa juga kayak menyoroti tentang beberapa hal yang cukup nyeleneh dan juga terbilang random dari drama tersebut. Bahkan di kalangan para pecinta drakor yang ada di Indonesia itu banyak banget sih yang ngebahas drama ini. Setiap kali aku buka Twitter aku pasti nemuin orang-orang ngebahas tentang When the Phone Rings. Tapi kalau aku sendiri emang belum nonton sih. Kenapa aku belum nonton? Karena udah kenyang dengan spoiler. Kalian ya kalau nonton drama tuh bisa nggak sih nggak usah kasih spoiler? Bisa nggak sih nggak usah kasih cuplikannya gitu di TokTok atau di segalanya gitu? Jujur aja nih, aku punya banyak banget list drakor yang pengen aku tonton, tapi keduluan dapat spoiler. Kayak agak kurang excited untuk nontonnya. Jadi sebisa mungkin, apalagi untuk drama-drama yang lagi ongoing, jangan kasih spoiler deh guys, kasihan orang-orang yang belum nonton.
Dan mengenai rating dari drama ini juga cukup tinggi sih teman-teman. Karena dalam 3 episode awal saja, drama ini berhasil melampaui rating 6%. Wih, tinggi loh guys. Selain itu, menurut laporan dari media ya guys, menjelang penayangan episode terakhirnya, drama ini mencatatkan rating yang tinggi. Hal itu dapat dilihat nih guys dari bagaimana penayangan episode ke-11 yang berhasil mencetak rating rata-rata nasional 8,3% berdasarkan data dari Nielsen Korea dan 8,8% rata-rata di Seoul. Dan kalian tahu nggak guys, perolehan rating itu lantas menandai rekor baru untuk drama tersebut. Rating episode ke-11 juga naik dari sebelumnya sebesar 7,5%. Dan drama ini juga tidak hanya sukses di pasar domestik saja atau di pasar luar saja, namun juga cukup sukses nih guys di pasar global. Hal itu dibuktikan dengan pencapaiannya yang menduduki peringkat kedua dalam kategori Global TV Non-English di Netflix. Serial ini bahkan sempat menempati posisi pertama di 33 negara guys, termasuk Indonesia, Singapura, Brazil, hingga Filipina. Wih, nggak kaleng-kaleng ya. Namun teman-teman, sayang banget nih, drama ini membuat banyak banget penggemar-penggemarnya, terutama yang penggemar global, itu kecewa banget nih sama mereka. Kenapa kecewa? Hal itu dikarenakan bagaimana episode terakhir di menit-menit terakhir. Lantas apa sih yang ada di menit-menit terakhirnya? Kok bisa gitu netizen sampai semurka itu dan bahkan sampai ngecam nih drama? What happened nih? Jadi guys, di menit-menit terakhirnya nih ada bagian ketika pembawa berita yang bernama Nayuri yang diperankan oleh Jang Gyuri melaporkan sebuah insiden di mana negara fiksi Platima telah melakukan serangan udara ke negara fiksi Ismail dan menyandera warga negara Korea. Baek Yoo-yeon lantas ditugaskan sebagai juru runding oleh Menteri Luar Negeri untuk menyelamatkan warga Korea yang menjadi sandera militan bersenjata. Alright, jadi kurang lebih seperti itulah bagaimana tayangan di menit-menit terakhir. Dan usai menontonnya, beberapa netizen lantas menyoroti tentang negara fiksi Platima dan juga Ismail. Beberapa netizen menduga, oke masih dugaan ya, bahwa Platima di sini merujuk ke Palestina, sementara Ismail itu merujuk kepada Israel. Kenapa dapat seperti itu? Karena dari namanya emang benar-benar mirip banget ya guys. Platima Palestina, Ismail Israel. Kayak bisa gitu loh, semirip itu gitu loh. Apakah ini cuma kebetulan gitu atau gimana nih? Kalau kalian sendiri gimana nih? Entar komen ya guys di kolom komentar. Sementara itu sekarang ini seperti yang aku perhatikan udah baca banget dari netizen yang mengecam drama tersebut, mengingat bagaimana negara I itu melakukan genosida. Di sisi lain, beberapa netizen juga sudah mengungkapkan alasannya nih guys, kenapa mereka itu bisa semarah itu sama drama tersebut. Alasannya adalah karena di sini ada dugaan mereka itu seperti melakukan propaganda, di mana seolah-olah Palestina lah yang melakukan penyerangan terhadap Israel, sehingga Israel pun melakukan perlawanan. Seperti itu guys. Dan Yorobun, usut punya usut nih, kisah dari drama When the Phone Rings itu diadaptasi dari web novel dan juga webtoon yang berjudul The Number You Have Dialed. Dan novel ini karya dari Kon Omulnyo. Menurut para reader atau menurut para pembaca dari web novel tersebut, di dalam karya orisinilnya itu nggak ada cerita Paltima dan juga Ismail. Dan pada akhirnya melihat hal tersebut, netizen pun rame-rame memberikan kritik. Dan gak sedikit juga loh yang mengecam sutradara Park Sang-woo dan produser eksekutif yang bernama Kwon Song-chang dan penulis naskahnya yang bernama Kim Ji-won, serta banyak netizen yang juga sudah menuntut permintaan maaf dari MBC. Dan beberapa komentar-komentar dari netizen seperti ini, coba kita lihat ya guys seperti apa komentar mereka. Sumpah ya, ini tuh harus viral. Boykot drama, penulis, sutradara, PH, dan lain-lain. Please, ini tuh memutar balikan fakta dan propaganda jahat loh. Parah banget ini. Gak jadi nonton, wak. Emang paling benar nonton drama kostum Cina aja. Gak apa-apa terbang-terbang, yang penting kagak tersirat pro-Zionis. Kenapa tiba-tiba ada tentang konflik negara dah? Sudahlah jatuh, tapi sehat walafiat tanpa gift, selalu ada plotnya negara konflik. Mereka baru saja menghancurkan hatiku berkeping-keping. Aku tidak bercanda tentang bagaimana aku muak melihat omong kosong dan propaganda media yang membenarkan tentang pembunuhan warga sipil tak berdosa dan orang-orang yang mencari suaka di rumah sakit. Sungguh memalukan. Dan sekali lagi, genosida Palestina bukanlah topik yang ringan untuk dibahas di K-drama. Dan K-drama ini tidak bisa lebih buruk lagi. Mereka harus terang-terangan berbohong tentang apa yang sebenarnya terjadi di sana. Free Palestine, you freaks. Kalian semua harus mulai ngeboikot deh hiburan Korea yang pro-Zionis, boikot penulis dan sutradara untuk selamanya. Selain itu, di sini ada juga seorang influencer yang sudah mengomentari tentang masalah tersebut. Adapun sang influencer mengatakan bagaimana drama Korea tersebut bisa membuatnya begitu bersemangat untuk episode berikutnya setiap minggu. Namun, hanya untuk meninggalkan kesan seperti itu dalam 6 menit terakhir di episode terakhir.
how does a K-drama have me so invested, have me excited for the next episode every single week, just for it to leave the most sour taste in my mouth in the last 6 minutes of the final episode? Jadi yang dapat aku tangkap ya, ada kayak kesan kecewa gitu loh. Dia udah excited banget sama drama ini, suka banget sama drama ini, sampai nunggu gitu kan setiap minggunya untuk episode berikutnya. Tapi dikasih seperti itu. Kemudian dia juga menyinggung soal konflik yang ditampilkan dalam drama tersebut tentang Fatima dan Israel dan warga negara Korea yang telah diambil atau kayak disandra. Kemudian karakter utamanya yang merupakan seorang negosiator dikirim ke tempat tersebut untuk meredakan situasi dan mendapatkan kembali warganya yang disandra. Dia pun lantas mengatakan seperti ini guys dalam bahasa Inggris. Aku langsung bacakan aja seperti apa terjemahan dari statementnya. Apakah kita bodoh? Seperti kita tahu apa yang kalian bicarakan, dan faktanya itu hanya dalam 6 menit terakhir episode terakhir. Karena jika hal tersebut ada di salah satu episode awal, orang-orang pasti sudah mengetahuinya dan gak akan menonton drama tersebut. Tetapi dalam 6 menit terakhir, mereka memutuskan untuk menambahkan adegan paling random yang pernah ada untuk memberitahu penonton, serta pihak dramanya mengubah nama dan segalanya. Tetapi menurutku itu sangatlah jelas apa yang mereka bicarakan dalam drama tersebut. Dan guys, dia juga mengatakan bahwa ketika dia melihat adegan tersebut ya, dia harus memutar ulang untuk memastikan apakah yang dilihatnya sudah benar. Karena menurutnya itu sangatlah gila. Bener juga sih, setuju sama konten kreator. Maksudku adalah itu ditambahin di menit-menit terakhir. Kayak kenapa ya gitu? Apakah ada maksud tersirat atau emang kayak bener-bener sengaja aja gitu ditambahin? Kita perlu penjelasan sih lebih lanjut dari pihak dramanya, pihak sutradara, dan pihak-pihak terlibat dalam pembuatan drama tersebut. Kita perlu explanation nih, why gitu. Kayak mereka tiba-tiba nambahin bagian tersebut di menit-menit terakhir dari dramanya. Kenapa nggak di awal episode atau nggak di pertengahan atau di bagian mana gitu? Pokoknya jangan di episode terakhir deh. Kenapa nih? Apakah memang ada maksud tersembunyi atau bagaimana? Mari kita tunggu saja guys bagaimana penjelasan dari pihak mereka akan masalah tersebut. Dan Yorobun, gimana nih pendapat kalian atas masalah ini? Entar komen ya di kolom komentar. Anyway, cukup sekian ya guys untuk hari ini. I'm Sulky pamit dan aku juga mohon maaf kalau ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan mungkin ada kesalahan informasi, mohon koreksinya ya. Sampai jumpa semuanya dan selamat beraktivitas. Goodbye everyone.